Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorbiara Niziko dari kelas 10-8. Dan sebelumnya saya sudah mentutorialkan bagaimana cara mengisi ke-9 sheet ini dengan menggunakan laptop. Dan sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengisi ke-9 sheet table ini dengan menggunakan handphone. Oke, langsung saja. Di set yang pertama ada tabel penjualan disket. Kita disuruh menghitung total, berarti rumusnya itu adalah sama dengan sum dari bulan Januari sampai bulan April. Klik tanda centang. Dan untuk yang ke bawahnya tinggal kita salin dan kita tempel. Selanjutnya kita disuruh mengisi jumlah penjualan disket per bulannya dari bulan Januari sampai April. Maka rumusnya itu sama seperti tadi, itulah sama dengan sum Oke. Ya, seperti ini. Dan untuk menghitung jumlah penjualan bulan Februari sampai April, tinggal kita salin saja dan kita seret ke samping dan kita tempel. Oke. Dan untuk menghitung rata-rata kita bisa menggunakan rumus sama dengan average bulan Januari sampai bawah ya. Klik tanda centang. Dan untuk penjualan bulan Februari sampai April kita salin saja yang ini dan kita seret ke kanan dan kita tempel. Oke. Dan di sini kita disuruh menghitung nilai terendah. Nilai terendah itu maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan min. Dari bulan Januari, dari sel C7 sampai sel C12. C12 tercentang. Betul ya. Nilai terendah dari bulan Januari itu ada 15 dan sisa kita bisa salin. Seret kanan dan tempel. Oke. Nah, untuk menghitung nilai tertinggi maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan max kita blok. Oke, betul ya. Di bulan Januari nilai tertingginya itu adalah 50 dan untuk menghitung bulan Februari sampai Aprilnya tinggal kita salin dan seret ke kanan dan kita tempel. Nah, jumlah data ini adalah berapa banyak jumlah di dalam tabel tersebut. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah sama dengan count bulan Januari bulan Januari sampai Zenon 40. Oke, betul ya, jumlah data di sini ada 6 ya. Ada 20, 30, 15, 18, 50 dan 40. Jika kita hitung ada 6 data. Dan untuk di bulan Februari April sampai April itu datanya juga sama, ada 6 data. Oke, maka di sini sudah terisi semua untuk sheet 1 dan kita akan lanjut ke sheet yang kedua. Oke, kita sudah masuk ke sheet yang kedua. Jadi di sheet yang kedua ini ada tabel daftar upah harian beberapa pekerja tenaga honorer. Dan di sini sudah ada keterangan tarif upah per jamnya dan tarif upah per hariannya. Oke, yang pertama kita disuruh menghitung lama kerja. Cara menghitung lama kerja adalah
sama dengan jam istirahat dikurang jam masuk 1 ditambah dengan jam keluar dikurang dengan jam masuk 2. Saya ulangi, sama dengan jam istirahat dikurang jam masuk 1 ditambah jam keluar dikurang jam masuk 2. Oke, jadi lama kerja yang dibutuhkan karyawan Vita adalah 8 jam. Kemudian cara menghitung lama kerja karyawan Ana itu sama dengan kita tinggal salin aja. Kita tinggal salin dan kita tempel ke bawah. Maka lama kerja karyawan Ana adalah 6 jam 25. Upah per jam. Tarif upah per jam dua karyawan ini adalah 3.300. Jika kita kalikan dengan lamanya kerja, maka 3.300 dikalikan 8, maka akan menghasilkan nilai yaitu 26.400. Dan untuk karyawan Ana itu sama dengan 3.300 dikalikan lamanya jam kerja yaitu 6 jam 25 menit atau sekitar 20.625 rupiah. Oke. Dan upah per hariannya dua karyawan ini adalah sama dengan berarti upah harian 30.000 dikali dengan lamanya jam kerja adalah 8 jam untuk karyawan Vita, maka ia akan mendapatkan upah per harian yaitu adalah 240.000. Dan untuk karyawan Ana 30.000 dikali 6 jam 25 menit, maka ia akan mendapatkan 187.500. Oke. Untuk di sheet yang kedua, tabelnya sudah terisi dan kita akan lanjutkan lagi ke sheet yang ketiga. Oke, kemudian kita akan lanjut di sheet yang ketiga ini. Ada tabel penyewa beberapa perusahaan dan PT. Dan kita disuruh menghitung total biaya sewa, uang muka, dan sisa pembayaran. Cara menghitung total biaya sewa adalah sama dengan tarif sewa per bulan dikalikan dengan lama sewanya per perusahaan dikalikan dengan 12. Karena satu tahun itu ada 12 bulan. Oke, sudah dapat dan di bawahnya juga sama. 125.000 dikali 22, 125.000 dikali 22 dikali 12. Oke. Yang ini juga sama. Dikali 7 dikali 12. Oke. Ini juga sama. Untuk CV Korputra Laksana sama dengan 125.000 dikali dengan 15, sewa per tahunnya dikali dengan 12. Oke. Dengan 125.000 dikali 125.000 dikali 10 dikali dengan 12. Dengan 125.000 dikali 10 kali 12. Oke, sudah total biaya sewa. Kemudian kita akan menghitung uang muka. Cara menghitung uang muka adalah berarti sama dengan total biaya sewa per perusahaan dikalikan dengan 40%. Ya, seperti itu. Dan kita akan lanjut sampai yang di bawahnya juga. Ini sama dengan ini dikali 40% dengan ini sama dengan total biaya sewa dikali dengan persen uang muka itu 40%.
kali 40%. Nah, untuk menghitung sisa pembayaran, maka itu sama dengan rumusnya itu total biaya sewa dikurang dengan uang muka. So, total biaya sewa dikurang uang muka. Oke. Total biaya sewa dikurang uang muka. Oke. Sama dengan sel C8 dikurang sel D8 sama dengan total biaya sewa dikurang uang muka. Oke, untuk di sheet 3 ini semua tabelnya sudah terisi dan kemudian kita akan melanjutkan lagi untuk yang di sheet yang keempat. Oke, kita lanjut lagi di sheet yang keempat ini ada laporan pembayaran dan di sini tabelnya itu sudah terisi semua. Kenapa? Karena memang ini rumusnya itu lumayan mudah dan untuk mempercepat durasi, saya akan beritahu aja rumusnya. Untuk pokok pinjaman di sini kan ada sejumlah nilai nih. Maka untuk kita menghitung bunga per bulannya atau kita untuk menghitung pokok pinjaman yang harus dibayarkan setiap jangka waktu per bulannya sama dengan BT pokok pinjaman. Misal di sel B7 BT pokok pinjaman dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 12%. Maka ia akan mendapatkan hasil 2.400.000. Sama untuk di bulan kedua juga sama, itu pokok pinjaman dikalikan 3 dikalikan 12,50%. Karena setiap bulannya itu bunganya akan bertambah. Dan sama, jika ingin pokok pinjamannya bertambah, maka di bulan pertama, maka pokok pinjaman dikali 1 dikali 12%. Di bulan kedua, pokok pinjaman dikali 3 dikali 12,50%. Sampai nanti semuanya terisi semua. Jadi seperti itu. Jadi untuk di sheet yang keempat ini, kita hanya mengkalikan saja pokok pinjaman dengan jangka waktu per bulan dan dengan bunga per bulannya. Oke, di sheet 4 ini selesai dan kita akan lanjutkan lagi untuk yang ke sheet yang kelima. Oke, kita lanjut lagi ke tabel yang di sheet yang kelima. Di sini ada daftar nilai ujian SMA Huda Buana tahun pelajaran 2003-2004. Oke, di sini kita disuruh mencari rata-rata keterangan dan juga predikat. Untuk mencari rata-rata, sama di sheet yang pertama itu ada rumusnya adalah sama dengan average siswa Sofyan, nilai agama, bahasa dan TIK-nya itu kita gabungin agar kita bisa tahu rata-rata dari nilai yang diperoleh oleh Sofyan. Dan untuk ketiga orang lainnya bisa kita lakukan dengan cara tarik ke bawah saja. Salin dan tempel. Oke. Maka sudah diperoleh rata-rata dari keempat siswa tersebut. Nah, untuk keterangannya, jika nilai rata-rata lebih dari 76 maka sama dengan tuntas. Jika nilai rata-rata kurang dari 76 maka ia akan mendapatkan remedial. Nah, untuk mengisi keterangannya ini maka kita bisa menggunakan rumus yaitu adalah sama dengan if. Jadi kita tidak perlu mengisi secara manual, tapi kita mengisi dengan cara sistem. Itu sama dengan if ini kita klik rata-ratanya. If 6 lebih dari sama dengan 76 maka dia itu tuntas. Tutup kurung, koma. Maka jika dia di bawah 76 maka dia remedial. Oke. Jadi maksud rumus ini adalah jika dia mendapatkan nilai dari 76 maka dia tuntas. Tapi jika dia mendapatkan nilai kurang dari 76 maka ia akan mendapatkan remedial. Kita centang. Sesuai ya, siswa Sofyan mendapatkan rata-rata 81,67. Lebih dari 76 maka dia keterangannya adalah tuntas.
Dan untuk yang lainnya kita bisa lakukan dengan cara salin dan tempel. Nah, sesuai ya. Nilai 75 dan 70 itu adalah di bawah 76, maka ia remedial. Nah, untuk predikatnya kita bisa menggunakan rumus sama dengan if E6 sama dengan 100, maka ia adalah istimewa, kurung, koma, if E6 lebih dari sama dengan 70, predikatnya baik, koma, if E6 kurang dari 70, koma, maka predikatnya cukup. Oke. Dan sisanya kita bisa tinggal salin dan tempel. Maka sesuai ya. Jika rata-rata sama dengan 100, maka ia akan bukan nilai istimewa. Tidak ada yang 100, maka tidak ada istimewa. Dan jika rata-rata kurang dari 70, maka ia akan mendapatkan predikat cukup. Tidak ada yang mendapatkan rata-rata kurang dari 70, maka semua predikat keempat siswa ini adalah baik. Oke, untuk sheet yang kelima sudah selesai dan kita akan menuju lagi ke sheet yang keenam. Oke, kita lanjutkan lagi untuk sheet yang keenam. Di sini ada data presiden teater, daftar hasil penjualan karcis. Nah, di sini sudah ada jenis karcis dan kita disuruh menentukan harga karcis. Untuk menentukan harga karcis, itu kita bisa menggunakan rumus vertical lookup. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan VLOOKUP jenis karcis yang mau kita cari, yaitu jenis karcis B, titik koma, terus kita cari sumber datanya itu ada di mana, ada di tabel yang ini, titik koma, dan kita lihat kita akan mau mencari harga, maka harga itu ada di baris keberapa. Apakah baris 1? Baris 1 itu jenis karcis dan baris kedua itu adalah pengumpulan harga. Jadi kita mencarinya di baris kedua dan kita titik komakan dengan 0, atau kita mencari yang sudah pasti hasilnya itu sama persis 100%. Nah, jadi sesuai ya. Jenis karcis B sesuai dengan data dia mempunyai harga 11.000. Dan untuk karcis A maka sama dengan VLOOKUP lagi. VLOOKUP karcis A, titik koma, ini di blok, titik koma 2, titik koma 0. Oke, sesuai. Ini sama dengan lagi VLOOKUP karcis C, titik koma, sumber data, titik koma 2, titik koma 0. Sama dengan VLOOKUP karcis A, titik koma, sumber data, sebentar, titik koma sumber data, titik koma 2, dan titik koma 0. Oke, sudah. Untuk harga karcis udah terisi semua. Dan untuk hasil penjualannya itu mudah, itu sama dengan harga karcis dikalikan dengan jumlah karcis yang terjualnya. Sama dengan misal ini 11.000 dikalikan dengan 412. Untuk yang bawahnya juga mengikuti sama
10.500 dikali 120. Oke. Ini juga sama. Bonus karyawan tadi di sini sesuai data itu 5% ya. Sini 5%. Ini 5%. Ini 5%. Ini 5%. Dan untuk menghitung penjualan bersih, maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan hasil penjualan buka kurung pajak tontonan tambahkan dengan bonus karyawan tutup kurung. Nah, ini dikali dulu. Nah, oke. Nah, oke. Sesuai ya, hasil penjualan berarti F6 dikali dengan pajak tontonan ditambah bonus karyawan. Oke, untuk di sheet yang ke-6 ini sudah selesai dan kita akan lanjut lagi untuk yang sheet yang ke-7. Oke, kita akan lanjut di sheet yang ke-7 ada jasa sewa mobil eksekutif laporan bulan Juni tahun 2008. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP karena datanya itu adalah vertikal ke bawah, tapi karena ada satu dan lain hal maka saya akan mengisi datanya menggunakan cara manual saja. Untuk merek kendaraan kita akan melihat dua huruf pertama di kode kendaraan. Untuk ZA itu berarti adalah Mercy. Untuk ZB itu adalah Ferrari. Untuk ZC itu adalah BMW. Dan untuk ZD itu adalah Renault. Untuk tahun kendaraan sendiri kita bisa lihat di 3 huruf di tengahnya. Untuk BE1 BT 2007, CE 2008, B1 2007, CE2 2008. Untuk jenis kendaraan kita bisa lihat di 3 huruf di ketiga kata di huruf akhirnya. Untuk BE1 berarti untuk KTB berarti bus, KRS berarti sedan, KTM berarti minibus, KTB berarti bus. Untuk tarif hari per RP untuk bus sendiri itu mendapatkan harga 5 juta ya. Untuk sedan itu harganya 10 juta. Untuk minibus itu harganya 1 juta. Untuk bus 5 juta. Nah, untuk menghitung tarif sewanya itu adalah tarif per harinya dikalikan dengan lama sewa. Sama dengan ini 5 juta dikalikan dengan 5 berarti 25 juta. Ini 10 juta dikalikan dengan 6 berarti 6 juta. Ini 1 juta dikalikan sama dengan 1 juta dikalikan dengan 7 berarti 7 juta. Sebentar. Sama dengan 1 juta dikalikan dengan 7 juta. Dan untuk ini BT sama dengan 5 juta dikalikan dengan 2 itu 10 juta. Untuk potongannya di sini sesuai dengan data yaitu potongannya itu di sini untuk bus itu 3%. Misalnya untuk Ferrari untuk sedan misalnya 7%. Untuk minibus itu 10%. Untuk ini bisa 5%. Sebenarnya untuk di potongannya ini tidak tentu, tidak disebutkan spesifik potongan itu berapa. Jadi kita bisa melihat atau menghitungnya sendiri atau mengambil potongannya secara bebas. Nah, untuk
Begitu jumlah yang dibayar, maka sama dengan tarif sewa dikalikan dengan tanda kurung 1 dikurang dengan potongannya tutup kurung. Nah, maka dia harus membayar segitu, dan untuk yang lainnya tinggal mengikuti saja ya. Tempel. Oke. Sesuai ya. Nah, oke, untuk di sheet 7 sudah selesai, dan kita akan lanjutkan lagi untuk sheet yang ke-8. Oke, kita lihat lagi untuk di sini di sheet yang ke-8 ada tabel sewa mobil, dan kita disuruh mengisi tabel-tabel yang kosong. Oke, di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kode mobil A1 titik koma, kita blok sumber datanya titik koma 2. Kenapa 2? Karena jenis mobil ini kan ada di deret 2, jadi kita menggunakan 2 dan titik koma 0 untuk mendapatkan hasil absolut. Oke, sesuai ya Kijang. Di sini juga sama, VLOOKUP A3 titik koma tinggal sumber data titik koma 0. Ada kesalahan di sini, sama dengan VLOOKUP A3 titik koma titik koma sumber data titik koma 2 titik koma 0. Oke, A3 BMW sesuai. Untuk kena mobil A2 nih, A2 nya itu apa ya, VLOOKUP kode mobil A2, kita titik koma dengan sumber datanya, sumber data titik koma, karena jenis mobil ada di deret 2 maka kita tuliskan 2 di sini dan titik koma 0. Oke, Feroza. Nah, untuk kita menghitung tarif per jamnya itu sama ya dengan rumus tadi, kita sama-sama menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP misal kode mobil A1 itu titik koma ininya. Nah, tarif per jam itu kan ada di deret ketiga, maka kita tuliskan 3 di sini dan 0 untuk mendapatkan hasil yang absolut. Nah, untuk ini juga bisa sama dengan VLOOKUP A3 titik koma 3 titik koma titik koma 3 titik koma 0. Oke, sesuai untuk BMW itu 125.000. Oke, di sini sama dengan VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP tidak HLOOKUP? Karena VLOOKUP itu adalah cara untuk kita mengisi tabel dengan menggunakan jika tabelnya itu berbentuk vertikal atau data-datanya itu berbentuk memanjang ke bawah. Oke, kode mobil tarif per jam titik koma 0. Value B tidak ada kesalahan, kita bisa ulang saja. Itu sama dengan VLOOKUP A2 titik koma titik koma 3 titik koma 0. Oke, 75.000. Nah, untuk biaya sewanya ini itu berarti sama dengan sewa dikalikan dengan tarif per jam. Oke, betul, sama dengan 5 dikali 125 berarti 625. 9 dikalikan dengan 75. Oke. Nah, untuk diskon di sini kita sama tadi dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP misal A1
titik koma, kita blok nih tabelnya. Oke, titik koma. Nah, diskon itu kan ada di deret 4, maka kita tuliskan 4 di sini, titik koma 0 untuk mendapatkan hasil yang absolut. Sesuai ya. Untuk kijang itu diskonnya 5%. Nah, untuk bawahnya juga nih sama dengan VLOOKUP A3 bisa, terus titik koma. Oke, titik koma 4, titik koma 0 lagi sama dengan VLOOKUP A2 C5, kita blok sumber datanya. Oke, nah untuk jumlah bayar di sini maka sama dengan biaya sewa dikalikan kurang dengan biaya sewa dikalikan dengan diskonnya kurung. Nah, oke. Betul ya, untuk harga 400.000 dapat diskon 5%, maka yang harus dibayar adalah 380.000. Juga berarti sama dengan biaya sewa dikurang dengan dikurang tanda kurung biaya sewa dikalikan dengan diskon. Oke, ini juga berarti sama dengan biaya sewa dikurangkan dengan biaya sewa dikalikan dengan diskon tutup kurung. Oke, untuk sheet 8 ini sudah selesai dan kita akan lanjut lagi ke sheet 9. Oke, jadi tiba lagi kita di sheet yang terakhir yaitu sheet 9. Di sini ada tabel sewa buku. Nah, untuk menghitungnya ini kita bisa menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP itu adalah rumus untuk mencari data yang memanjangnya ke samping ya. Untuk kan kode bukunya itu A, B, C, jadi memanjang ke samping. HLOOKUP kita coba kode B, titik koma, sumber datanya lagi dari mana. Kita blok. Titik koma. Nah, untuk jenis buku ini kan ada di horizontal lookup nomor 2. Mari kita tuliskan 2 dan titik koma 0 untuk mendapatkan nilai yang akurat. Oke, bawahnya juga bisa sama dengan HLOOKUP A titik koma. Kita blok dulu. Kita blok sumber datanya titik koma 2 titik koma 0. Oke, sesuai ya, untuk kode B itu fisika, kode A itu kimia. Nah, untuk kita menghitung sewa hari maka sama dengan HLOOKUP kode B titik koma sumber data sumber datanya itu C7 ya, C7 PS9 ya, titik koma 2 titik koma 0. Sebentar. Untuk ini sama dengan HLOOKUP kode B sel titik komanya itu sini
komanya 3 karena sewa hari itu ada di deret ketiga. Oke, sesuai ya. Isi kasus 100 disama dengan A lookup A titik koma bel koma 3 titik koma 0. Oke, sesuai ya. Untuk fisika dan kimia itu sewa harinya 100. Untuk biaya sewanya itu gampang banget, sama dengan 100 atau sewa hari dikalikan dengan 12. Ini juga sama dengan 100 dikalikan dengan 10. Oke, telah terisi semua ke 9 sheet di dalam tabel ini. Dan mungkin segitu saja video tutorial saya untuk mengisi tabel-tabel ini dengan menggunakan device handphone. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.